Kalau menurut saya sih terkait dengan narasi itu ya kita tidak bisa menafikan ya suara-suara dari masyarakat netizen sebab lewat media sosial lah kadang-kadang kebenaran itu terungkap. Termasuk menaikkan bendera putih yang kemarin itu. Ya, itu Mengibarkan bendera putih. bendera putih dan itu viral di mana-mana ya. Ya. Bentuk apa sih kepasrahan atau Bentuk kepasrahan satu, dan satu kata Gubernur Aceh Mualim ini, itu salah satu bentuk kepasrahan dan meminta bantuan. udah kan sebenarnya? Udah jalan. Tapi kenyataannya faktanya kan masih banyak yang kelaparan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Sindoskop. Kali ini kita akan membahas masih soal bencana, tapi kita udah tahapan yang lebih ke level rehab dan rekon, atau dibalik, rekon dan rehab. Jadi rekonstruksi dan juga rehabilitasi untuk pasca bencana ini berlangsung. Meskipun bencananya masih datang, ada banjir juga kemarin, tapi percepatan untuk segera melakukan konstruksi dan juga rehabilitasi ini menjadi sangat urgent. Nah, bagaimana prosesnya, dan kita juga akan update bagaimana situasi yang terjadi di sana sebenarnya, apakah udah siap kita melakukan rehabilitasi. Saya akan bahas itu bersama teman-teman para redaktur dari Sindonews. Ada Mas Riko, Mas Sunu, dan Mas Cipto. Oke, saya ke Mas Cipto dulu. Om Cip, ini situasi kita sekarang itu ada yang bilang kok kita bencana, tapi berantemnya di media sosial dan bertempurnya di narasi. Anda setuju gak dengan itu? Karena harusnya kan fokusnya ke pengungsi, fokusnya ke bantuan, fokusnya ke rehab, tapi tetap aja kita berantemnya tuh di media sosial, saling bantah-bantahan, saling klaim, dan bicaranya malah soal perang narasi antara pemerintah, relawan, dan lain-lain. Ini sebelum kita masuk ke rehab dulu. Ya, kalau menurut saya sih terkait dengan narasi itu ya kita tidak bisa menafikan ya suara-suara dari masyarakat netizen sebab lewat media sosial lah kadang-kadang kebenaran itu terungkap gitu. Tapi yang perlu kita syukuri adalah saat ini proses rehabilitasi lokasi bencana itu sudah mulai ada kemajuan progres yang cukup signifikan ya. Dilihat dari banyak jembatan atau jalan yang terputus itu antara Aceh dan Medan itu sudah mulai tersambung. Oh, udah ada gitu. jembatannya ya. Terus proses pembangunan hunian sementara untuk masyarakat korban bencana juga sudah mulai dibangun, bahkan sudah ada sekitar 525 hunian sementara ini sudah dibangun di Sumatera Barat. Artinya memang sudah ada kemajuan penanganan bencana ini gitu. Oke, Mas Sunu, mungkin karena bencananya impact-nya itu di 3 provinsi dan sangat luas, sehingga apa yang dilakukan di satu tempat nggak kelihatan di tempat lain ya? Betul, dan itu kemarin kan jadi permasalahan juga bahwa kita perlu juru bicara yang mumpuni terkait menghandle permasalahan ini kan. Ya. Salah satu kritik kan tidak ada juru bicara yang mampu menghandle dan mengupdate progres korban, pencarian korban sebagainya secara cepat waktu itu. BNPB sendiri saya kira menurut saya agak terlambat waktu awal-awal itu kan. Terus juga banyak daerah yang hingga kini masih kesulitan untuk aksesnya, termasuk untuk listrik dan segala macam. Jadi mungkin keluhan-keluhan itu dari warga itu ada yang menyampaikan ke media sosial, jadi muncul ramai. Saya juga, menurut saya pemerintah juga udah pontang-panting untuk berupaya untuk menyelesaikan, menangani bencana di 3 provinsi di Sumatera ini. Tapi ya itulah, masyarakat kita kan memang sekarang medsos terbuka, jadi perdebatan. Iya, iya. Jadi karena memang aktivitas yang dilakukan oleh TNI, Polri, para relawan sebenarnya udah banyak ya. Udah banyak. Cuman kan masyarakat korban pengungsi kan juga sangat banyak. Itu mereka melakukan selfie, video, segala macam. Walaupun kita nggak bisa menafikan juga bahwa ini bencananya luas, masih ada daerah yang terisolir,
masih ada daerah yang belum dapat bantuan. Termasuk menaikkan bendera putih yang kemarin itu. Ya, itu Mengibarkan bendera putih. bendera putih dan itu viral di mana-mana ya. Ya. Bentuk apa sih, kepasrahan atau Bentuk kepasrahan satu, dan satu kata Gubernur Aceh Mualim ini, itu salah satu bentuk kepasrahan dan meminta bantuan, bahwa kami perlu bantuan. walaupun pemerintah, Bang Riko, pemerintah udah bilang kita sanggup membantu, uang kita cukup banyak. Nolak bantuan internasional juga. Ya menolak bantuan internasional karena kita punya harga diri, kita masih bisa. Sebenarnya pemerintah emang udah masuk belum sih? Udah kan sebenarnya? Udah jalan. Tapi kenyataannya, faktanya kan masih banyak yang kelaparan nih. Contohnya teman saya. Jangan lebay juga Anda ngomong kelaparan. Yang bener ini. Fakta dari teman wartawan yang jadi korban juga. Oke. Dia itu warga kecamatan Kota Kuala Simpang, kampung Kota Kuala Simpang, Dusun Amalia. Di Aceh? Ini barusan nih ngabarin. Aceh mana itu? Di Aceh Tamiang. Aceh Tamiang. Bahwa kondisi Aceh Tamiang masih Ini terbaru nih ya? Iya, masih berlumpur dan masih mati listrik nih, Bang. Kan udah 93% nyala. Itu kan kata itu. Kata yang meralat kan, udah Iya. meralat juga dia. Oh, diralat ya? Udah minta maaf juga kan dia. Salah datanya dia. Oke. Betul. Terus update-nya gimana yang terbaru? Bantuan sembako sih katanya Enggak, kondisi yang terakhir masih listrik belum nyala, tanah lumpur masih banyak, rumah-rumah masih belum dievakuasi. jaringan hilang timbul. Jadi kalau mau komunikasi harus janjian dulu jam berapa dan titik mana katanya. Listrik masih mati. Dan yang dibutuhkan masyarakat di situ butuh kelambu, selimut, alas tidur untuk bayi dan balita. Apalagi kan lagi tuh viral juga tuh baru-baru ini. Ibu hamil 9 bulan nyebrang sungai pakai tali tuh. Oh iya, kan? saya lihat tuh. Itu dia. Nah itu kebutuhannya yang harus dipenuhi ya. Bantuan air listrik katanya sih ada tapi masih belum cukup, Bang. Ya. Sumur bor masih perlu dibanyakin tuh di sana tuh. Oke. Nah, Harga cabai yang sebelumnya 300.000 per kilogram sekarang udah jadi 180.000. udah stabil. Nggak tahu tuh Naik, stabil. 180.000 Naik per kilo. mahal gitu. Sebelumnya? 300.000. Turun dong. Turun ya? Turun. Berarti udah mulai turun lah ya. Udah turun. Gimana sih? Turun itu berarti bagus. Nah, Om Cip, ini kan Siap. sebenarnya apa ya? Bantuan ini karena tempatnya luas, bantuannya kan butuh banyak. Sementara menuju ke tempat lokasi juga akan sulit. Nah, sebenarnya fokus kita tuh sebenarnya gimana? Mau ngurusin pengungsi dulu, memastikan bahwa semuanya udah lancar, baru kita bikin hunian sementara, melakukan rekon dan rehabnya secara cepat, atau memang berbarengan aja? Kalau kita lihat sih kondisi saat ini ya semua bergerak bareng sih. Penyaluran bantuan dibarengi dengan normalisasi pasokan listrik, terus pembangunan hunian sementara itu bergerak semuanya. Gitu, termasuk pembangunan dapur-dapur umum. Bahkan kan kemarin juga kalau nggak salah Polri juga membangun kan dapur umum TNI segala macam, itu memberikan bantuan-bantuan untuk korban bencana di 3 provinsi itu secara serentak gitu. Bahkan kalau kita lihat di media sosial tuh ada yang petugas PLN itu sampai bawa gardu PLN itu sampai dipopong itu kan ke atas itu untuk bisa memulihkan pasokan listrik. Artinya semua bergerak. Itu kerja-kerja sunyi yang harus kita sampaikan juga ke publik ya, bahwa jangan sampai publik melihatnya hanya satu kacamata saja bahwa pemerintah tidak ngapa-ngapain gitu. Tapi memang udah dikerjakan meskipun belum maksimal. Maksudnya